Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan tentang hadis ditinjau dari segi kuantitas periwayat. Hadis ditinjau dari segi kuantitas periwayat. Ulama memiliki pandangan berbeda mengenai klasifikasi hadis berdasarkan jumlah rawi yang menyampaikan informasi ini. Beberapa di antaranya mereka mengelompokkan hadis ke dalam 3 kategori, yaitu mutawatir, mansyur, ahad. Sementara yang lain memisahkan menjadi 2 kategori, yaitu mutawatir dan ahad. Beberapa ulama memandang hadis mansur sebagai kategori terpisah dan tidak termasuk dalam hadis ahad. Pandangan ini diikuti oleh sebagian ulama usul. Pembagian ini, mutawatir, mansur, dan ahad, telah disepakati oleh sebagian besar ulama fikih dan ulama usul. Sementara menurut banyak ulama hadis, cukup untuk dibagi menjadi 2 kategori saja, yaitu mutawatir dan ahad. Hal ini dinyatakan oleh Syuhudi Ismail. Maka secara umum hadis dibagi menjadi 2 jenis, yaitu mutawatir dan ahad. Ini adalah pembagian yang lebih praktis karena pada dasarnya hadis mansyur termasuk dalam kategori hadis ahad. Pengertian hadis mutawatir. Kata mutawatir secara bahasa adalah bentuk dari kata al-tawatur yang berarti berturut-turut. Mutawatir mempunyai arti sesuatu yang berlangsung secara terus-menerus, baik berurutan maupun tanpa jeda yang mengganggu kelangsungan tersebut. Penjelasan etimologis ini, jika dihubungkan dengan hadis, menunjukkan bahwa dalam hadis mutawatir terdapat keterkaitan yang berlanjut antara para periwayat dari generasi sebelumnya dan sesudahnya, sehingga hubungan ini tidak terputus karena banyaknya jumlah periwayat di setiap generasi. Syarat hadis mutawatir. Yang pertama, diriwayatkan oleh periwayat yang banyak. Yang kedua, terdapat keseimbangan antara periwari di tabahat atau lapisan pertama dan tabahat berikutnya. Yang ketiga, berdasarkan pengamatan panca indera. Pembagian hadis mutawatir. Yang pertama ada hadis mutawatir lafzi, yang kedua hadis mutawatir manawi, yang ketiga hadis mutawatir amali. Faedah hadis mutawatir. Hadis mutawatir memberikan ilmu yang penting, yaitu sebuah keharusan untuk menerima dan mengamalkannya sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh hadis mutawatir tersebut, sampai mencapai keyakinan yang khotil atau pasti. Ada juga yang mencermati ilmu hadis dari para perawi dan cara mereka menyampaikan periwayatnya, sehingga menjadikan hadis mutawatir. Pengertian hadis ahad. Hadis ahad secara bahasa adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Adapun menurut terminologi ulama hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat mutawatir. Menurut Muhammad Said Ramadan Al-Buti, hadis ahad adalah hadis yang sanadnya sahih dan bersambung sehingga sampai kepada sumbernya, tetapi kandungan yang memberikan pengertian zani dan tidak sampai kepada khot atau yakin. Hadis ahad menurut istilah banyak didefinisikan para ulama, yaitu khobar yang jumlah pewarinya tidak sesuai jumlah pewari hadis mutawatir, baik pewari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, yang memberikan pengertian bahwa jumlah pewari tersebut tidak mencapai jumlah pewari hadis mutawatir. Pembagian hadis ahad. Yang pertama, hadis mansyur. Ditinjau dari segi diterima atau tidak. Hadis mansyur terbagi menjadi 3, yaitu sahih, hasan, dhaif. Yang kedua, ditinjau dari segi posisi. Hadis masyhur terbagi menjadi 2, yaitu hadis masyhur mutlak dan nisbi. Yang ketiga, ditinjau dari segi istilah. Hadis masyhur terbagi menjadi 2, yaitu masyhur istilahi dan ghairu istilahi. Pembagian hadis ahad yang selanjutnya adalah hadis ghairu masyhur. Yang pertama, hadis aziz dan hadis gharib. Faedah hadis ahad. Hadis ahad memiliki banyak faedah yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Meskipun jumlah periwayatnya tidak sebanyak hadis mutawatir, hadis ahad tetap digunakan sebagai sumber hukum syariat, terutama jika sanadnya sahih. Dalam praktiknya, hadis ahad berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang membutuhkan penafsiran lebih rinci, khususnya terkait hukum atau kisah tertentu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.